Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Akmal, NPM 121020115, mahasiswa UGJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen, semester 4 kelas 2K Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi TM13, yaitu tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Sasaran pembuatan video yaitu untuk menyampaikan materi dan pembahasan kepada penonton tentang pembelajaran berbasis kompetensi sehingga sasaran pembuatan video ini tercapai. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan video, yaitu untuk menambah relasi dan wawasan sehingga para penonton video ini lebih mendalami dan memahami tentang kompetensi yang saya jelaskan. Output yang dihasilkan dari pembuatan video ini, dengan adanya video ini, saya berharap kepada penonton untuk bisa merealisasikan dan menerapkan materi ini dalam pembelajaran berbasis kompetensi. Dan inilah pembahasan TM13. Oke guys, untuk pembahasan TM13 yaitu tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Dan penjabarannya yaitu sebagai berikut. Kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Selanjutnya, kapabilitas kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Dijelaskan sebagai berikut. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hal pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Selanjutnya, pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar adalah proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Pengukuran hasil belajar juga dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa, guru, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan mengevaluasi hasil belajar, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, menilai efektivitas metode pengajaran, dan membuat perbaikan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pertama,
Menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan, laboratorium, ruang pembelajaran. Nah, itulah pembahasan TM13, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi.